Pertumbuhan penduduk dunia terus meningkat. Kebutuhan manusia akan pangan, pakaian, dan perumahan juga naik. Di sisi lain, keberadaan sumber daya alam semakin berkurang. Kualitas tanah terus menurun. Cadangan air bersih mulai langka di beberapa negara. Kenalkan, saya Armadija Nugra. Kenalkan, nama saya Sudarto. Hai teman-teman semuanya, nama saya Nanda dari Raka. Halo teman-teman semuanya, aku Sinta Olivia. Saya Dita Aureliana Melda. Bagaimana mengatasi kekurangan pangan bagi para penduduk? Untuk mengatasi kemungkinan kekurangan pangan bagi penduduk di tengah pertumbuhan populasi dan sumber daya alam, ada beberapa strategisnya nih. Yang pertama, peningkatan produksi pangan menggunakan teknologi pertanian modern dan varietas tanaman yang paham terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, diversifikasi pangan, mendorong pertanian berkelanjutan dan memperkenalkan makanan alternatif yang bergizi. Yang ketiga, pengolahan sumber daya alam, melakukan pelestarian dan rehabilitasi tanah dengan praktik-praktik serta rotasi tanaman. Yang keempat, konservasi air, mengolah air secara efisien dengan teknologi irigasi canggih dan pengumpulan air hujan. Menggabungkan strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Bagaimana mengatasi kekurangan tempat tinggal? Untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal, beberapa langkah dapat diambil. Yang pertama, pembangunan perumahan berkelanjutan. Membangun perumahan ramah lingkungan dengan teknologi dan desain efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya alam. Yang kedua, pembangunan kawasan perkotaan. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan tata ruang yang optimal dan efisien. Yang ketiga, penggunaan teknologi konstruksi inovatif. Penggunaan teknologi konstruksi seperti rumah modular atau 3D, printing untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi penggunaan sumber daya. Yang keempat, peningkatan akses terhadap perumahan. Memperluas akses perumahan melalui program bantuan dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 5. Revitalisasi kawasan terpinggirkan. Mengubah kawasan terpinggirkan menjadi kawasan perumahan yang layak huni. Apakah ada nilai positif dari perubahan atau perbedaan sosial yang kalian rasakan? Jelaskan. Dan apakah ada dampak positif dari perbedaan atau perubahan sosial yang kalian rasakan? Jelaskan. Tentu, terdapat banyak nilai positif dari berbeda atau perubahan sosial yang dapat dirasakan. Beberapa di antaranya itu melibatkan, yang pertama ini ada keterbukaan terhadap kemajuan. Perubahan sosial memicu keterbukaan terhadap kemajuan. Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan cenderung lebih siap mengadopsi teknologi baru, pemikiran progresif, dan praktik-praktik yang lebih efektif dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ini ada kesejahteraan sosial. Perubahan sosial yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Nah, yang ketiga ini kemajuan ekonomi. Perubahan sosial seperti adopsi teknologi baru atau perubahan dalam struktur ekonomi dapat memberikan dorongan pada kemajuan ekonomi. Inovasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial yang menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, yang keempat ini terakhir ada perubahan sosial positif. Berbeda atau perubahan sosial dapat mendorong perubahan yang positif dalam norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya itu ada perubahan sikap terhadap hak asasi manusia, ada kesetaraan gender, dan hak-hak minoritas dapat memperkuat fondasi moral dan etika masyarakat. Nah,
nilai positif dari perbedaan atau perubahan sosial sangat beragam dan dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif, inovatif, dan berkembang. Dengan demikian, dampak positif dari berbeda atau perubahan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga nilai-nilai moral, yang dapat membawa perbaikan dan perkembangan dalam jangka panjang. Bagaimana kalian mengambil sikap terhadap hal tersebut? Mengambil sikap terhadap perbedaan atau perubahan sosial melibatkan pemahaman, toleransi, keterbukaan, dan tindakan yang sesuai. Berikut adalah beberapa cara untuk mengambil sikap yang konstruktif terhadap perbedaan atau perubahan sosial. 1. Pendidikan dan kesadaran. Penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang perbedaan sosial dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, serta melalui eksposur terhadap berbagai perspektif dan pengalaman. 2. Toleransi dan empati. Membangun sikap toleransi dan empati terhadap orang-orang yang berbeda adalah kunci untuk menghadapi perbedaan sosial dengan bijaksana. Mengakui dan menghargai keberagaman dalam pandangan, nilai, dan identitas membantu menciptakan lingkungan inklusif dan menghormati. Dengan demikian, mengambil sikap terhadap perbedaan atau perubahan sosial melibatkan kombinasi pemahaman, keterlibatan aktif, dan tindakan yang sesuai untuk mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya yang lain.